Dari halaman Jemaat Rantepao, saya menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Semoga kita semua tetap berpengharapan dalam Tuhan. Meskipun di tengah hidup yang serba sulit saat ini, namun optimisme harus tetap dijaga. Saudara-saudaraku, kembali lagi dalam program Lentera Malam, doa, ujian, dan renungan dari Jemaat Rantepao akan menemani kita semua untuk bersekutu. Walaupun kita hanya tetap di rumah saja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita.
Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara menikmati video ini, kiranya Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat. Jumpa di acara Renungan Lentera Malam Jemaat Rantepau. Saya akan membaca kitab Ayub 38, tetapi sebelum membacanya, saya mengajak Bapak Ibu di rumah atau di mana saja menikmati siaran ini untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami ada di sini akan membaca, akan mendengar, akan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami semua, baik hamba-Mu, juga pendengar, juga pemirsa di tempat masing-masing, ketika menikmati siaran ini. Tolonglah kami, kasihanilah kami, sebab kami berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayub 38 ayat 31 sampai 38. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika dan membuka belenggu bintang belantik? Dapatkah engkau menerbitkan Mintakul Buruj pada waktunya dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya? Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit atau menetapkan pemerintahan di atas bumi? Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan sehingga banjir meliputi engkau? Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sabung menyabung sambil berkata kepadamu, ya? Siapa menaruh hikmat dalam awan-awan? Atau siapa memberikan pengertian kepada gumpalan mendung? Siapa dapat menghitung awan dengan hikmat? Dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit? Ketika debu membeku menjadi logam tuangan dan gumpalan tanah berlekat-lekatan. Demikian firman Tuhan. Dan dari bacaan ini Bapak Ibu saya memberikan tema perenungan keterbatasan manusia dan kasih Allah. Keterbatasan manusia dan kasih Allah. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia dan peradaban manusia. Termasuk saat pandemi COVID-19 ini, program himbauan pemerintah stay at home termasuk cukup berhasil karena ada internet. Orang bisa work from home, bekerja dari rumah. Orang bisa belajar dari rumah. Orang bisa berinteraksi dari rumah. Orang bisa berjualan dari rumah karena ilmu pengetahuan dan teknologi. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau di masa pandemi ini dan tidak ada internet. Kalau di masa pandemi ini dan tidak ada hiburan dari televisi, mungkinkah orang bisa stay at home berbulan-bulan? Maka kita patut syukuri Bapak Ibu Saudara bahwa perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi memudahkan banyak hal dalam hidup kita. Sekalipun termasuk saat ini dalam masa pandemi COVID-19. Walau demikian Bapak Ibu Saudara, tetap perlu kita sadari tetap terbatas.
Sampai sekarang belum ada vaksin. Padahal banyak orang pintar di dunia ini. 7 miliar lebih penduduk dunia. Sampai saat ini belum ada teknologi menghentikan kematian. Walaupun tentu saja banyak juga yang sembuh. Tapi kematian karena COVID di seluruh dunia tiap hari masih terus terjadi. Tetap banyak yang misteri, tidak terjawab, menjadi rahasia. Kapan saya mati, kapan kita mati, tidak terjawab. Kapan seseorang sembuh, tidak terjawab. Siapa-siapa yang disebut sekarang OTG, orang tanpa gejala juga tidak diketahui. Bagaimana masa depan anak-anak kita, juga kita tidak tahu. Terlalu banyak hal yang misteri. Dan ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab Bapak Ibu Saudara-saudara oleh manusia. Manusia terbatas. Termasuk dalam bacaan kita. Ayub 38. Tuhan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Ayub yang tidak bisa Ayub jawab. Dan ketika saya mempersiapkan renungan ini, saya sempat tergelitik. Apakah Tuhan tidak peduli dengan kebutuhan Ayub? Ayub sakit, Ayub menderita, yang ia butuhkan adalah pemulihan. Tetapi mengapa justru Tuhan memberondongnya dengan banyak pertanyaan? Apakah Tuhan tidak peduli dengan kebutuhan-kebutuhan Ayub? Kebutuhan untuk disembuhkan, kebutuhan untuk dipulihkan, kebutuhan untuk dibebaskan dari penderitaan. Apakah Tuhan tidak peduli? Mengapa Tuhan memberondongnya justru dengan pertanyaan-pertanyaan tentang alam semesta pasal 38? Contoh misalnya dalam bacaan kita, dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika dan membuka belenggu bintang belantik? Dapatkah engkau menerbitkan minta kulburuts pada waktunya? Ini minta kulburuts ini sesuatu istilah yang asing. Saya juga baru cari-cari di kamus. Dan di kamus disebut minta kulburuts itu garis lengkung di langit yang terbagi menjadi 12 bagian yang masing-masing punya nama yang oleh anak-anak muda dikenal dengan nama zodiak, Sagittarius, Aries dan sebagainya. Apa hubungan minta kulburuts dengan hidup Ayub yang butuh kesembuhan? Tuhan bertanya lagi, apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit? Atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi? Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan sehingga banjir meliputi engkau? Apa hubungan semua pertanyaan Tuhan ini dengan kebutuhan Ayub? Kebutuhan untuk disembuhkan, kebutuhan untuk dipulihkan. Kalau kita baca pasal 39, Tuhan bertanya lagi tentang binatang. 39 ayat 4 misalnya, apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak? Atau mengamat-amati rusa waktu sakit beranak? Apa hubungan Ayub dengan kambing? Ayat 29 misalnya, Tuhan bertanya lagi, oleh pengertian muka burung elang terbang, mengembangkan sayapnya menuju ke selatan. Apa hubungan Ayub dengan burung elang yang terbang? Mengapa Tuhan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang Ayub sendiri tidak bisa jawab? Dan mungkin saja Ayub juga berkata dalam hatinya, apa hubungan semua ini dengan saya? Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan secara sengaja, karena ini poin saya harus ulang, Tuhan secara sengaja mengajukan semua pertanyaan-pertanyaan ini tentang alam semesta, tentang binatang ciptaan Tuhan, untuk menggiring Ayub keluar dari keberpusatan Ayub pada dirinya sendiri. Ayub berpusat pada dirinya, pada sakitnya, pada penderitaannya. Sampai-sampai Ayub mempersalahkan Tuhan. Sampai-sampai Ayub merasa Tuhan itu tidak adil.
Maka Tuhan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini untuk membuka kesadaran Ayub tentang kebesaran Allah, Sang Pencipta. Supaya Ayub tersadar betapa luar biasanya Tuhan. Tak terselami Tuhan itu, alam semesta tak terjawab. Ayub bukan hanya tentang diri Ayub, tentang penderitaan Ayub, tapi dia harus melihat lebih banyak hal yang Tuhan ciptakan. Sampai akhirnya Ayub mengaku di pasal 39 ayat 36 sampai 38, maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali tetapi tidak akan kulanjutkan." Ayub menyadari kesalahannya, mempersalahkan Tuhan ketika Tuhan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang ciptaan alam semesta dan binatang. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan yang berbicara pada Ayub dalam penderitaannya adalah Tuhan yang sama yang berbicara pada kita di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang sama, bukan Tuhan yang berbeda. Maka saya bacakan satu ayat dari Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga." Firman Tuhan ini sampai kepada seluruh manusia di muka bumi, termasuk kepada kita saat-saat ini. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, COVID-19 ini sudah berapa bulan jalan, tapi kita diajar oleh firman Tuhan untuk tidak khawatir tentang COVID-19 atau bahkan tentang apapun juga, supaya kita tidak berfokus seperti Ayub berfokus pada dirinya, penderitaannya, penyakitnya, supaya kita orang percaya tidak fokus pada kesulitan-kesulitan karena COVID. Karena ternyata beberapa bulan berjalan, kesulitan karena COVID justru memunculkan kreativitas baru. Justru karena COVID menjadi batu loncatan bagi banyak orang untuk menjadi lebih baik. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan panik berlebihan, jangan takut berlebihan karena corona. Kita bisa waspada, gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, boleh. Tapi kita tidak mesti terfokus berpusat pada corona itu sendiri. Jangan engkau khawatir tentang apapun juga, tapi biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya kita berpusat, arahkan perhatian kita pada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau Yesus telah datang ke dunia, menderita, sampai mati di kayu salib untuk menyatakan cinta kasihnya kepada dunia ini, maka kita harus fokus pada pengorbanan Kristus. Maka apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara, seandainya pun kita mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Ayub, tidaklah mesti kita mempersalahkan Tuhan. Seandainya pun kita terkena COVID-19, apakah itu akhir dari segala-galanya? Tidak Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak meninggalkan kita. Kalau Tuhan meninggalkan kita, kalau Tuhan menghentikan kasih-Nya kepada kita, maka sia-sialah Yesus datang ke dunia. Tidak ada gunanya Ia lahir, tidak ada gunanya Ia menderita, tidak ada gunanya Ia mati. Tidak ada gunanya Ia berkorban.
Kalau ternyata ia pada akhirnya meninggalkan kita, kalau ternyata pada akhirnya ia tidak peduli dengan kita, maka sekali lagi di masa-masa pandemi ini, jangan berpusat pada diri, jangan berpusat pada penderitaan, kesulitan yang kita hadapi, tapi fokuskan perhatian kepada Kristus. Alkitab berkata, pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Kiranya firman Tuhan ini membuat kita tetap kokoh, tetap kuat dalam iman apapun yang terjadi, tetap meyakini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia sungguh mengasihi kita, apapun keadaan kita. Dan semuanya akan berakhir dalam kebahagiaan selama-lamanya bersama Tuhan di sorga. Terpujilah Tuhan, Tuhan dimuliakan dan kita diberkati semua. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan
Saya mengajak kita berdoa. Kami syukuri firman Tuhan yang boleh kedengaran. Kiranya tetap mengokohkan kami, menguatkan kami dalam iman apapun yang terjadi pada diri kami masing-masing. Biar kami tetap yakin Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan mengatur hidup yang terbaik bagi kami. Tuhan punya rancangan yang indah bagi kami. Dan semua tuntas dilakukan oleh Yesus Kristus dalam pengorbanannya. Biarlah iman kami terarah kepadanya. Karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Dan Engkau memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang menaikkan doa bersama-sama. Untuk setiap umat Tuhan di muka bumi ini. Agar terus dipelihara oleh Tuhan, diberi kecukupan senantiasa. Kami berdoa untuk upaya penghentian wabah virus corona. Tanpa campur tangan Tuhan, segala usaha ini akan sia-sia. Karena itu biarlah Tuhan berdaulat semuanya tentang COVID-19 ini. Berkati seluruh keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkati orang tua kami, berkati bangsa dan negara kami. Kasihani sesama kami yang berkekurangan, kiranya kebutuhan-kebutuhan mereka tercukupkan. Gerakkan kami semua untuk peduli, berbagi kasih kepada sesama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, renungan kita di Lentera Malam Jemaat Rantepau untuk hari ini. Tuhan memberkati. Saudara-saudaraku, demikianlah doa, pujian, dan renungan dari program Lentera Malam Jemaat Rantepau. Sampai jumpa di Lentera Malam berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, mari terus berdoa. Tuhan Yesus memberkati.